Gone watu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Masih semangat kan? Masih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Siapa ketua kelas? Mas Rizal. Ya silakan Mas Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Jalil Hari ini yang tidak berangkat siapa? Jamal. Akil tidak berangkat kenapa? Saya berangkat Bu, saya di belakang Bu. Sakit panu Bu. Dafa Bu. Sakit panu. Semoga yang tidak berangkat karena sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Boleh minta tolong nggak ini? Boleh sih. Berebut ya. Layu kasih Saya tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang teks apa? Sebelumnya saya tahu nggak teks anekdot itu teks apa? Tidak. Tahu ya? Ya, sekarang kita akan membahas teks anekdot. Yang pertama ada pengertian. Jadi teks anekdot itu merupakan teks yang mengesankan atau cerita yang menarik karena lucu. Biasanya teks anekdot itu berupa tentang tokoh politik. Kayak misalnya berita di Indonesia ini yang sedang ramai itu apa? Pak Prabowo. Ridwan Kamil. Itu bisa nih kalian jadikan teks anekdot untuk menyindir atau untuk membuat lucu-lucu gitu dari teks anekdot itu sendiri. Selain pengertian ada juga struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada berapa? 5. Silakan Mbak Kirana bisa bacakan. Ada 5. Yang pertama abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Ya. Yang pertama itu ada abstraksi. Biasanya di paragraf awal atau di bagian awal itu dari teks anekdot biasanya disebut abstraksi. Yang kedua ada orientasi. Orientasi itu biasanya tentang kejadian awal. Berarti menceritakan biasanya di paragraf kedua atau di kalimat kedua yang menceritakan tentang teks anekdot tersebut. Yang kedua ada krisis. Yang ketiga yaitu permasalahan yang sama terdapat dalam teks anekdot. Biasanya itu munculnya permasalahan itu disebut dengan krisis. Yang keempat ada kreasi.
biasanya memunculkan reaksi atau menyelesaikan masalah. Yang kelima ada kode, itu kode biasanya bagian akhir. Sampai di sini paham? Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot ada berapa? 9 Bu. Apa saja bisa dibacakan? Mas Iqbal. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor dan lelucon. Yang kedua, bersifat menggelitik. Yang ketiga, bersifat menyindir. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Kelima, memiliki tujuan tertentu. Keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Kedelapan, menceritakan manusia pada umum secara realistis. Yang kesembilan, biasanya mengenai orang-orang penting. Udah Bu. Natasha, jangan mainan sendiri ya, diperhatikan. Ya, jadi ciri-ciri teks anekdot itu bersifat menggelitik atau menyindir tentang tokoh. Kayak tadi misal kita membuat berita tentang yang sedang ramai itu Ridwan Kamil misal. Nah itu kita buat ceritanya tentang teks anekdot yang menggelitik, yang mengandung humor dan menyindir. Itu kita bisa buat teks anekdot tersebut. Ya, teks anekdot itu enggak tentang teks anekdot itu bisa dibuat untuk komik. Jadi kita bisa membuat teks anekdot itu melalui komik. Itu kalau komik kan ada gambarnya, jadi orang yang membaca itu ada lebih menarik gitu untuk dibaca. Nah, sekarang ibu akan membagikan kelompok. Nanti kalian membuat komik. Ibu sudah menyiapkan percakapannya. Nanti kalian tempel di media yang ibu sudah sediakan. Nanti ibu bagikan ini, nanti kalian tinggal kerjakan, terus ininya ditempel di komik itu. Ibu beri waktu 10 menit ya buat nulis di Udah ya waktunya. Ya. Sekarang buat kelompoknya Mbak Sofi bisa maju. Dapat yang apa? Dan dulu dapat ini. Aku mau juga. Jangan gitu. Nah, bisa dibacakan Mbak Sofi dan Diana? Boleh. Andainya kenapa kamu tidak melaksanakan PR? Karena PR-nya hilang, Pak. Bagaimana bisa hilang? Hilang bersama semangat saya untuk mengerjakannya, Pak. Alamak. Ya, ini
contoh dari teks anekdot yang dijadikan sebuah komik. Ini kan anunya itu lucu gitu dari teks anekdot. Ada yang mau maju lagi? Dan silakan. Ini boleh maju? Ayo maju. Aku mau. Aku mau. Ya bisa diperhatikan ya itu yang di belakang sama mulut. Ya siap Bu. Ya Bu. Ya ini Mbak Ini sama Mbak Nadia mau membacakan. Iya, ternyata banyak politisi di negara kita yang sudah kaya raya. Kalau masalah itu aku sudah tahu, Mar. Saking kayanya mereka sampai mampu membeli baju termahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Oh, kalau baju tahanan KPK? Iyalah, coba saja kamu pikir seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar lebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Oh, maksud kamu dari kosong, baru ngerti. Ya, silakan dilanjut kembali. Nah jadi di teks anekdot baju termahal ini menyindir tentang pemerintah kita yang korupsi. Nah ini tuh contoh dari teks anekdot yang dijadikan sebuah komik. Jadi si pembacanya itu lebih mengerti dan lebih menarik gitu. Gurunya kritis. Untuk materi hari ini apakah sudah paham semua? Sudah. Coba bisa dijelaskan kembali untuk materi hari ini buat Mbak Ratih. Teks anekdot, teks yang menyindir dan lucu. Ya. Ya, Bu. Terus struktur dari teks anekdot. Strukturnya abstraksi. Terus banyak Bu tadi. Ada 5. Ya, mungkin buat Mbak Nanda bisa dibantu. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua Orientasi. orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat Merujuk kurang penting. pengenalan, dan yang kelima reorientasi atau kode. Ya. Semuanya udah paham ya tentang Paham, teks Bu. anekdot. Teks anekdot itu bukan bisa dijadikan sebuah komik. Jadi nanti kalian bisa membuat menyindir pemerintah atau Cocok. apa gitu berita yang sedang viral di Indonesia ini, kalian buat teks anekdot. Kalian bisa buat komik melalui teks anekdot. Sekian untuk materi hari ini, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.